Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustaz harapkan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap keluarga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, adab merupakan salah satu hal pokok yang harus ditanamkan kepada setiap muslim. Ada beberapa adab, antara lain adab terhadap sesama manusia atau sesama makhluk hidup, kemudian adab terhadap Allah, dan adab kepada Rasulullah. Nah, hari ini yang akan kita bahas yakni adab kepada sesama. Sebelum kita memasuki materi utama, Ustaz mau tanya dulu, ada yang tahu nggak arti dari silaturahim? Biasanya ketika kita lebaran itu selalu identik dengan kata-kata silaturahim. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya? Baik, kalau masih belum tahu, nah silaturahim itu merupakan alat untuk menjaga dan memelihara hubungan baik sesama manusia dalam upaya menjaga kekeluargaan. Nah, mengapa seseorang itu harus menjaga silaturahim? Karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jadi ini ya, jangan lupa, kenapa kita harus menjaga silaturahim? Karena kita merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya. Contoh kecilnya, misalkan nih mau membangun rumah, nggak mungkin kan mau buat batu bata sendiri, buat semen sendiri, dibangun sendiri, misalkan ngangkat batunya satu truk sendirian. Nah, ini tidak mungkin. Maka kita butuh orang lain untuk berdampingan menjalani kehidupan. Jadi itu ya, ini pengertian dari silaturahim. Nah, yang selanjutnya, keutamaan daripada silaturahim. Yang pertama, mendatangkan rezeki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memperpanjang umur. Nah, yang ketiga, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, keutamaan daripada silaturahim ada 3: mendatangkan rezeki, kemudian berpanjang umur, dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka akan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, maka kita tidak boleh misalkan sesama kemudian bertengkar gara-gara hal yang sepele sampai bermusuhan hingga berhari-hari berlarut-larut. Maka ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah, termasuk oleh Allah. Jadi, ketika ada saudara kita yang berbuat salah, maka hendaknya kita membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Dimaafkan kesalahannya, dimaklumi kesalahannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, sekarang tugas yang pertama, silahkan tuliskan adab kepada orang tua
yang sering kalian lakukan di rumah. Contoh ya, contoh kecilnya adab yang sering kita lakukan, misalkan setiap berpergian atau keluar rumah selalu izin kepada orang tua, mau kemana selalu izin. Ini juga termasuk adabnya. Itu contohnya. Kalian silakan cari yang lainnya, sebutkan minimal 3 ya, 3 adab yang sering kalian lakukan kepada orang tua. Yang kedua, sebutkan keutamaan orang yang mampu menjaga silaturahim ya. Jadi sebutkan apa saja keutamaan orang yang menjaga silaturahim. Yang ketiga, bagaimana kewajiban saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Nah, ini yang ketiga. 3 ini adalah tugas pertama kalian. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Ustadz. Kita lanjutkan materinya. Yang selanjutnya adalah cara menjalin silaturahim. Yang pertama, apabila bertemu harus saling menyapa. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, menasehati apabila diminta nasihat. Yang selanjutnya, saling mengunjungi. Nah, yang kelima, saling memberi hadiah. Nah, hadiah ini tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Apapun itu, sebagai apa? Sebagai rasa persaudaraan. Jadi ini adalah cara-cara menjalin silaturahim. Ya, kurang lebih ada sekiannya, ada 5. Jadi saling menyapa apabila bertemu, menyapanya harus dengan cara yang baik. Seperti yang disampaikan Rasulullah. Hak seorang muslim itu ada 6. Salah satunya adalah memberi salam. Maka menyapa dengan kalimat salam. Supaya apa? Supaya berkah nyapanya. Jadi ketika menyapa Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh saudara kita, teman kita, jawab Waalaikumsalam, berarti sama-sama sudah mendoakan. Lain lagi ketika misalkan menyapa dengan kalimat yang lain, misalkan halo, ini tidak ada doanya. Nah, sehingga apa? Rasulullah menganjurkan apabila seorang muslim bertemu, maka saling mengucapkan salam. Memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Nah, ini sudah jelas ya, ketika ada teman, saudara yang susah, apabila kita mampu untuk membantu, maka alangkah sangat baiknya kita bisa membantu saudara atau teman kita yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menasehati apabila diminta nasihat. Nah, meminta nasihat bukan hanya misalkan temannya minta, ayo nasihati saya, tidak. Tapi ketika ada teman yang salah, maka teman tersebut atau saudara kita tersebut secara tidak langsung mereka membutuhkan nasihat dari kita. Maka di sini poinnya adalah saling mengingatkan. Apabila ada saudara atau teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Yang terakhir, saling mengunjungi. Jadi alangkah indahnya kalau misalkan kita sering main ke rumah teman, ya, bukan hanya main tapi juga belajar bersama di rumah kawan, itu boleh, itu sangat bagus. Itu salah satu cara untuk menjalin silaturahim. Selanjutnya, adab terhadap orang tua. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, mendengarkan perkataan beliau, kemudian berbicara dengan lembut, mematuhi perintah beliau, menjawab panggilan dari beliau dengan jawaban yang bagus, kemudian berusaha mencari keridhaan dari beliau. Nah, dari 5 poin ini, 5
adab ini mana yang sering kalian lakukan kira-kira? Apakah ketika orang tua manggil kalian menjawab dengan jawaban yang lembut atau teriak-teriak? Ya, ini adalah adabnya. Sebenarnya banyak sekali adabnya, tapi ini ada yang paling penting yang bisa kalian lakukan. Yang paling penting adalah di sini sebagai seorang anak, tujuannya yakni berusaha mencari keridhaan mereka. Seperti dalam hadis Rasulullah, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Sebaliknya, ya, murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Maka laksanakan adab-adab ini ya untuk keseharian kalian. Dibiasakan berbicara lembut kepada orang tua, menjawab panggilan mereka dengan bagus, mematuhi jika dimintai pertolongan mereka. Yang terakhir adalah adab terhadap saudara. Nah, salah satu adabnya adalah adab saudara laki-laki kepada saudara perempuan. Yang namanya laki-laki itu harus mampu melindungi saudara perempuannya, ya, memberikan keamanan. Misalkan yang sekarang jadi kakak, adiknya perempuan, maka harus bisa melindungi, memberikan rasa aman kepada saudara perempuannya. Kemudian menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Jelas ya, menghormati ini dalam artian apa? Berbicaranya yang bagus, yang baik, ya, tidak membentak-bentak, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, harus bisa membedakan. Nah, ini tempat tidur ya harus terpisah saat usia 7 tahun. Nah, salah satu adab ya yang harus ditanamkan ya untuk kalian yang sekarang usianya mungkin sudah masuk usia belasan tahun, anak-anakku yang solehah kelas 6, ini jangan sampai yang masih kelas 6 tapi tidurnya masih sama orang tua atau sama adiknya misalnya. Kalau bisa terpisah. Kenapa harus terpisah? Itu untuk menimbulkan rasa-rasa, menimbulkan sifat-sifat pemberani. Nah, jadi itu ya. Nah, selanjutnya yakni tugas nomor 2. Tugas nomor 2 yakni membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dibuktikan dengan foto dan dikirim ke nomor tadi melalui WA. Nah, ini tugas 2-nya ya. Tugas 1-nya soal 3 tadi. Yang tugas yang kedua, cukup foto, boleh orang tua yang mau ayah, mau ibu, terserah. Bantu pekerjaan beliau, difoto, kemudian dikirimkan ke Ustaz. Jadi itu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.